Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik pentingnya menjaga perilaku sehat agar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pentingnya menjaga perilaku sehat ya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharing tentang topik ini ya, yaitu tentang pentingnya menjaga perilaku sehat ya. Ini penting karena untuk kita menjadi membaik memang harus dimulai dari perilaku kita ya. Jadi perilaku kita yang kadang kurang baik, nah disitulah yang harus kita revisi ya, harus kita perbaiki dan kita sempurnakan ya. Nah, akhirnya kita menjadi ada perubahan ya. Jadi memang untuk mendapatkan perubahan, istilahnya dari sakit menjadi sehat, itu pasti harus ada perubahan perilaku. Nah, disinilah maka sangat penting ya ketika kita memahami hal ini, insya Allah untuk kita berubah menjadi lebih baik ya, menjadi lebih sembuh ya. Nah, ini jalannya memang dasarnya dari sini ya. Nah, maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi dan menambah wawasan referensi kita sehingga akan mempermudah untuk keluar dari jeratan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh total. Baik ya, kita lanjutkan saja. Jadi pada kali ini yaitu tentang menjaga perilaku sehat. Nah, apa itu perilaku ya? Nah, perilaku adalah seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang yang dijadikan kebiasaan ya, karena adanya nilai yang diyakini ya, sehingga membentuk watak atau kelakuan. Nah, ini kadang kita tidak menyadari hal itu ya, sehingga apa yang sudah menjadi watak, sudah menjadi kelakuan ya, kelakuan diri kita itu seringnya bertahan di situ. Nah, padahal kadang dari situlah yang menyebabkan kita terkena asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Maka dari itu kita harus mampu melihat ke dalam diri kita sendiri ya, mengenali diri kita sendiri. Nah, akhirnya nanti kita akan menemukan pemahaman tentang perilaku kita itu sebenarnya sudah baik atau belum ya. Karena apa? Pada dasarnya itu sebenarnya perilaku itu ada dua ya. Jadi bersifat ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, disinilah kadang kita sulit untuk melihat kekurangan diri kita sendiri karena kita terbiasa menilai orang lain ya. Tetapi untuk kadang melihat diri
sendiri ya, menilai diri sendiri itu kadang memang dibutuhkan kesadaran ya. Ketika kita memang istilahnya belum ada kesadaran yang mendalam ya, itu kadang belum ketemu ya. Nah, di saat belum ketemu ya sudah ya, kalau memang sebabnya dari perilaku yang tidak baik tetapi kita pertahankan ya sudah, makanya penderitaan ini menjadi lama ya. Nah, permasalahannya kita mau cepat sembuh atau tidak ya. Ketika mau cepat sembuh ya caranya itu, jadi penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis yang kita alami itu sebagai titik baliknya ya, titik balik dari hal yang kurang ya, atau dari hal yang negatif. Nah, itu kita ubah ya, kita ubah menjadi positif ya. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman, ketika kita ingin membaik memang harus ada perubahan perilaku, intinya di situ ya. Nah, maka dari itu fokus pada session kali ini tentang membahas seputar perilaku. Karena apa? Karena memang baik itu yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis ini lebih banyak diawali dari perilaku ya. Ketika perilaku kita memang sudah tepat ya, nah itu yang harus dipertahankan ya. Tetapi dan biasanya itu efeknya positif kalau sudah tepat ya. Tetapi ketika perilaku kita kadang masih ada kekurangan, katakanlah masih kurang baik, nah disitulah yang kadang efeknya negatif ya, akhirnya sampai kita mengalami penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis. Nah, maka dari itu hal-hal yang istilahnya perilaku yang masih kurang baik atau yang negatif ya, nah itu yang harus kita ubah teman-teman. Nah, maka dari itu ini ada beberapa jenis perilaku yang menurut saya adalah perilaku sehat ya. Perilaku sehat dihubungkan dengan penderitaan kita, yaitu penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis. Maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku yang harus kita bangun kembali, harus kita istilahnya perbaiki kembali ya. Istilahnya kita berawal dari koreksi diri kita sendiri. Nah, setelah itu kita perbaiki sendiri. Memang yang namanya memperbaiki perilaku itu ya dari diri kita sendiri ya. Orang lain itu nggak bisa wong, yang mengalami juga diri kita sendiri ya. Maka ketika kita sharing dengan orang lain, katakanlah orang lain itu hanya memberikan petunjuk ya, hanya sebagai guide saja ya. Tetapi eksekusinya itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi hidup ini kan bagaikan perjalanan yang tidak akan kembali lagi ya, jadi berjalan terus ya itu. Nah, kembalinya ya ketika sudah sampai pada suatu tujuan itu. Nah, maka dari itu kita hanya bisa istilahnya dari masa lalu, nah itu hal-hal yang kurang kita perbaiki di masa sekarang ya, supaya di masa yang mendatang ya ini sudah menjadi lebih bagus ya. Artinya ketika di masa sekarang merasa sakit ya, merasa tidak nyaman karena gangguan asam lambung degeneratif psikosomatis, ini kan ekses dari masa lalu yang kurang baik. Nah, maka dari itu di masa sekarang, nah ini harus dirubah ya, dirubah supaya nanti di masa yang akan datang ya, katakanlah hari esok ya, ini nanti eksesnya akan menjadi lebih baik. Akhirnya kita menjadi sembuh di situ teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa jenis perilaku sehat ya yang perlu kita tanamkan buat kita semua. Memang ini banyak hubungannya yang bersifat psikis ya, jadi hubungannya dengan kejiwaan kita ya. Nah, yang pertama yaitu kita memang harus sadar teman-teman ya. Jadi perilaku sadar ya. Nah, ini sadar ini juga kadang gampang-gampang susah ya, karena indikasinya ketika kita sudah sadar, kita sudah mampu merubah diri, sudah ada perbaikan perilaku, itu namanya sudah sadar ya. Tapi kalau sudah sadar baru tingkatannya tahu tapi belum mau berubah, nah itu sama saja belum sadar ya. Maka dari itu sadar itu tahu kekurangan diri sendiri ya, dan berani memperbaiki. Nah, itu sadar yang saya maksud itu seperti itu. Jadi nggak ada artinya ketika kita sadar baru sekedar tahu, oh memang saya kurangnya begini ya, tetapi untuk merubah saya merasa berat ya. Nah, itu ketika masih seperti itu, nah ini belum ada hasilnya teman-teman ya. Jadi
pokoknya kita ekstrim dengan diri kita sendiri ya tentang perilaku itu nanti akan menjadi lebih cepat membaik ya. Jadi seperti itu. Kalau memang kita sadar kemudian tahu kekurangan kita ya, nah kemudian ya sudah kita harus merubah perilaku ya. Contohnya misalkan ya dulu kita misalkan dalam mengatur pola hidup kurang baik lah ya, katakanlah mungkin masih suka begadang ya, istirahat selalu kurang. Nah itu kan sebagai catatan ya, setelah kita koreksi ternyata itu menyebabkan. Nah maka dari itu harus kita perbaiki ya, mulai saat ini juga ya kita harus lebih tertib dalam hal mungkin mengatur kegiatan, mengatur aktivitas ya, sehingga tidak menjadi lagi kecapean, karena kalau kecapean nanti bisa kambuh kan seperti itu ya. Nah istirahat harus cukup ya, supaya memberikan kesempatan kepada tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang rusak, akhirnya nanti kita menjadi tubuh menjadi semakin segar, menjadi cerah ya, tidak pucat lagi. Nah itu kan prosesnya seperti itu. Tetapi ketika itu sudah tahu kekurangan, kemudian kita belum mau berproses untuk memperbaiki, nah ini namanya belum sadar ya. Jadi sadar ya dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku. Nah itu contoh kecil seperti itu ya. Itu. Nah dalam hal-hal lain sama seperti itu ya. Cuma kadang kita kan permasalahannya berbeda-beda. Nah disitulah yang harus ditemukan oleh individu-individu masing-masing gitu ya. Itu. Nah itu yang pertama, jadi kita harus sadar diri ya. Nah kemudian yang kedua, perilaku yang penting, kita harus melatih kita untuk sabar ya, sabar atau slowing down ya. Jadi sabar yang saya maksudkan di sini adalah terus berproses menjadi lebih baik. Yaitu karena kehidupan ini jalan terus ya, maka ini kita ikuti terus ya, ikuti terus dan berproses ya, tetapi menjadi lebih baik. Itu seperti itu ya. Kalau kita ikuti terus tapi tidak berproses ya, ini sabarnya kurang berfaedah ya. Artinya ketika kita sedang mengalami penderitaan mungkin akan seperti itu saja ya, tetapi ketika sambil berproses, nah ini nanti harapannya menjadi semakin baik. Itu seperti itu. Dan ini tidak ada batasnya teman-teman. Jadi jalan terus ya. Makanya sabar itu tidak dibatasi dengan waktu ya. Kalau kadang orang bilang masih sabar kan ada batasnya. Nah itu artinya belum sabar ya. Jadi sabar, sobar itu artinya luas ya. Luas itu tanpa batas, seperti kita memandang lautan ya. Itu sabar itu di situ teman-teman ya. Nah maka dari itu intinya itu, jadi terus berproses menjadi lebih baik. Tidak pernah berhenti ya, itu seperti itu. Nah pasti nanti kita akan menjadi tahu-tahu, wah saya sekarang sudah sehat, saya sekarang sudah baik. Nah karena berproses terus ya, berproses ya, dengan kesabaran kita tidak pernah berhenti ya, tidak berhenti. Istilahnya ikhtiar itu jalan terus, itu seperti itu ya. Nah itu sabar. Sabar juga mengandung makna istilahnya slowing down lah ya. Kita tidak terburu-buru ya, tidak apa-apa itu maunya sakdek saknyet. Saat ini juga harus ada, misalkan nggak begitu ya. Jadi sabar itu juga memahami proses. Jadi segala sesuatu itu memang butuh proses ya. Contoh misalkan dari kondisi tubuh kita yang istilahnya masih sering lemes ya, kadang tidak merasa tidak bertenaga. Nah untuk menjadi energik itu butuh proses ya. Nah prosesnya melalui tahapan latihan, itu seperti itu ya. Selain perawatan diri kita, baik perawatan secara fisik maupun secara psikisnya, itu seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sebagai pondasi ya, sebagai pondasi kita untuk berikhtiar menjadi lebih baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lah ya. Kadang saya juga sulit menjelaskan ya, karena apa? Karena ini memang harus dijalani ya, harus dijalani. Jadi kalau belum menjalani, kadang kita menangkap kalimat-kalimatnya itu kadang sulit ya. Tapi kalau sudah kita jalani, oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata betul dan sebagainya, itu seperti itu. Nah itu yang kedua ya. Jadi
sabar ya, sabar atau slowing down. Jadi tidak bersikap terburu-buru, karena ketika kita apa-apa maunya sadek-sanyet, serba terburu-buru ya, saat ini juga harus ada misalkan. Nah itu kadang itu memicu emosi, memicu anxiety, itu menjadi selalu timbul. Nah itu seperti itu. Nah baik, itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, perilaku yang perlu kita tanamkan ya di dalam diri kita adalah ikhlas, teman-teman ya. Nah ikhlas di sini yang saya maksud adalah belajar rela menerima keadaan apapun, termasuk keadaan yang tidak menyenangkan. Itu pun kita terima. Karena apa? Karena di saat kita sedang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, itu poinnya adalah ujian yang harus kita selesaikan ya. Dan setelah itu nanti baru grade kita akan naik, level kita akan naik, derajat kita akan dinaikkan, akhirnya kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih sempurna, dan akhirnya kita menjadi lebih bahagia. Itu ya. Maka pada hakikatnya memang penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ini adalah memberikan kesempatan kepada diri kita untuk berproses menjadi lebih baik. Nah itu harus kita renungkan hal seperti itu, teman-teman ya. Makanya kadang jangan terlalu ingin apa-apa instan ya, tetapi melalui perenungan dulu ya, kemudian diyakini, setelah itu dialami ya atau dijalankan, baru kita akan merasakan hasilnya. Itu seperti itu tahapannya ya. Tuh. Baik ya, jadi itu yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas menerima istilahnya keadaan apapun lah, itu seperti itu. Kalau itu sudah disiapkan secara mental, kita siap seperti itu, pasti akan bisa ya. Jadi badai pasti berlalu ya. Jadi walaupun keadaan tidak menyenangkan, tidak mengenakan, kadang menyakitkan ya, sudah kita terima saja. Karena sifatnya sensasi yang kadang rasa-rasa tidak nyaman seperti keliengan, kepala berat ya, pusing-pusing, nafas pendek, badan lemes, pegel-pegel dan lain sebagainya, itu adalah harus kita terima. Kalau sudah kita terima, kemudian kita hayati, kita rasakan, nah itu nilai pembelajarannya di situ. Sebenarnya yang Maha Pencipta ini sedang ini melengkapi rasa-rasa ya. Kadang kan kita sudah pernah mendengar kata-kata itu keliengan ya gitu, tetapi nggak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan. Nah disinilah kita diberi kesempatan merasakan ya. Maka dari itu ya sudah, kita nikmati dulu. Oh ternyata rasanya seperti ini, rasanya nggak nyaman, tetapi saya tetap ikhlas menjalani seperti ini, karena saya tahu nanti hikmahnya pasti ada sesuatu yang lebih baik dari ini, seperti itu. Nah dengan kita yakini seperti itu, artinya kita sudah menerima ya. Kemudian setelah itu nanti akan lenyap dengan sendirinya. Kalau belum lenyap kita lepaskan, itu juga bisa ya. Tetapi kalau kita belum istilahnya menikmati, untuk melepaskan itu sulit ya. Karena kita memang ditakdirkan untuk merasakan hal itu dulu gitu loh ya. Maka dari itu ya sudah, kita rasakan saja. Oh iya ternyata seperti ini. Akhirnya kita sampai seperti itu. Oh ternyata semua seperti ini ya. Jadi bagaikan perjalanan ini adalah, kadang kan ada tanjakan terjal ya, kadang ada jalan berlubang dan lain. Bagaikan seperti itu. Tetapi nanti ketika sudah terlewati, ya sudah akan leading lah istilahnya, jalan menjadi lebih baik. Itu seperti itu ya. Nah itu. Jadi kita memang harus mengalami fase-fase seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya kita harus bersyukur apa adanya ya. Jadi ada hubungannya dengan tadi, dengan ikhlas ya. Ini yang keempat adalah mensyukuri apa adanya. Nah yang namanya mensyukuri apa adanya, kita itu hanya menerima ya, hanya menerima apa yang ada di depan kita, ya sudah kita syukuri. Karena rezeki kita adalah itu ya. Nah ketika kita bisa mensyukuri, maka nikmatnya akan ditambah. Nah, nikmat ditambah bagi orang yang sedang sakit itu akan disembuhkan. Tuh, ya. Tetapi kalau kita masih
istilahnya protes, masih mengeluh, itu namanya belum mensyukuri. Nah, ketika seperti itu maka rasa-rasa tidak nyaman itu akan bertahan lebih lama ya. Menunggu kita untuk sampai bersyukur itu seperti itu ya. Jadi rahasia ujiannya itu seperti itu ya. Nah, ini karena saya mengalami sehingga saya bercerita ya. Ketika kita sudah bisa mensyukuri, semuanya akan lewat. Semuanya akan lewat. Nah, disinilah badai pasti berlalu. Itu seperti itu. Itu yang keempat. Jadi mensyukuri apa adanya. Nah, kemudian yang kelima, kita hendaknya bersikap demokratis ya, tidak egois. Nah, artinya kita lebih bersifat terbuka ya, terbuka terhadap ya mungkin keluarga, terhadap sesama ya, termasuk kita tidak egois. Jadi kita siap menerima masukan-masukan ya, kita bisa sharing. Nah, itu juga akan menjadi lebih baik ya, karena dengan seperti itu mengurangi pendaman emosi yang selama ini kita genggam ya. Itu maka dari itu ya memang harus latihan ya, ketika kita masih punya istilahnya idealitas yang tinggi, kemudian kita masih egoisnya tinggi. Nah, ini harus dilatih. Jadi semuanya yang berhubungan dengan perilaku ini adalah skill ya. Makanya skill itu harus dilatih. Itu seperti itu. Dan itu pasti bisa kalau memang kita sudah bertekad untuk itu ya. Nah, itu jadi yang kelima adalah bersikap demokratis. Ini nanti jiwa kita jauh menjadi lebih ada rasa bersahabat, ada rasa damai, ada rasa tenang ya. Termasuk kita dalam hal demokratis kita juga siap menjadi pemaaf juga ya. Itu seperti itu ya. Nah, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ini adalah kita harus banyak berbuat baik, teman-teman. Berbuat baik ini kategorinya gini, kita berlatih berpikir baik ya, memikirkan hal yang baik-baik ya, karena kalau pikiran supaya positif ya, kita harus latihannya berpikirnya yang baik-baik. Itu seperti itu. Kemudian juga termasuk berkata ya, perkataan juga harus baik. Karena apa? Sifat kata-kata itu mencipta, teman-teman. Ketika kita sering mengatakan hal-hal yang tidak baik, nanti hasilnya itu ya kita akan masuknya ke hal itu yang tidak baik ya. Makanya kata-kata itu 50% adalah dari jiwa ya, dari jiwa, dari nurani ya yang paling dalam. Nah, itu di situ. Padahal itu semuanya mencipta. Maka dari itu kita biasakan berkata baik. Nah, kemudian juga perbuatan juga istilahnya tabur tuwe. Ketika kita menaburkan perbuatan baik, maka kita akan memetik hasilnya juga kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika yang kita tabur benihnya benih-benih negatif ya, ya udah kembalinya ke diri kita negatif. Itu rumusnya seperti itu ya. Itu. Nah, maka dari itu kita harus setelah kita sadar, nah kemudian kita mencoba banyak berbuat baik sesuai dengan kapasitas kita masing-masing lah ya. Itu tapi secara garis besar memang itu seperti itu. Jadi secara pikiran, perkataan, perbuatan kita jaga supaya menjadi lebih baik. Insya Allah yang namanya anxiety psikosomatis itu akan terlepas, teman-teman ya. Itu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu kita belajar ya, atau biasakan itu selalu berbagi, teman-teman ya. Nah, berbagi itu jangan dikategorikan istilahnya hanya hal yang bersifat materi ya, tetapi juga hal-hal yang bersifat rohani ya. Itu bahkan justru yang bersifat rohani atau psikis ini porsinya lebih besar, yaitu seperti itu. Maka dari itu ya udah kita rajin untuk berbagi saja ya. Karena dengan berbagi ini sama saja kita melepaskan pendaman-pendaman negatif yang ada di dalam diri kita yang selama ini kita genggam. Orang sering kebanyakan maunya itu menerima dan menggenggam, susah untuk melepaskan yang sudah masuk ya. Nah, maka dari itu kita harus belajar
belajar melepaskan. Karena apa? Sebagian yang kita genggam, bahkan kadang dominan, ini adalah bisa juga hal-hal negatif ya, pendaman-pendaman negatif. Maka dari itu dengan kita rajin berbagi ya, nah ini nanti akan terlepas ya. Ketika sudah terlepas ya sudah, kita sudah menjadi lebih plong ya, menjadi lebih damai, aman, nyaman, tentram. Yang ada hanya seperti itu ya. Nah, karena seperti itu otomatis pengaruhnya terhadap asam lambung, ketensiatif psikosomatis ya ini akan jauh menjadi normal. Dan ketika sudah normal akhirnya kita menjadi sembuh, teman-teman. Jadi alurnya seperti itu. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.